Iya. Sebenarnya begini bro, bukan masalah orang itu ada Roh Kudus atau tidak ada Roh Kudus maka mereka bisa percaya atau enggak, bukan masalah itu. Roh Kudus itu mendatangi semua jiwa melalui orang-orang yang Dia pilih. Ya. Oke. Roh Kudus itu menjangkau semua jiwa. Jadi, misalnya nih saya berkhotbah, saya mengajak kamu untuk percaya Yesus. Itu Roh Kudus sedang menggunakan saya untuk menarik kamu kepada Kristus. Tapi masalahnya, ya silakan brother. Iya, ada banyak hal yang sudah saya dengarkan tadi perbincangan, apalagi dengan teman-teman Muslim. Jadi saya mempunyai suatu kesimpulan bahwa dengan cara apapun dan dengan cara bagaimanapun kita menjelaskan tentang Kristus yang kita sembah, kita tidak dapat meyakinkan mereka dan mereka tidak akan bisa menjadi percaya. Karena mereka tidak ada Roh Kudus, kecuali mereka rindu untuk belajar dan mengenal Yesus secara pribadi. Mata mereka akan dibukakan, itu yang pertama. Dan yang kedua, saya sangat menyesal bahwa di zaman ini ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang latah dalam menyampaikan firman dengan menggunakan istilah-istilah yang misunderstanding. Seperti salah satu contoh, ada seorang hamba Tuhan yang mengatakan dalam khotbah bahwa banyak berdoa, banyak berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Saya rasa ini menghilangkan esensi yang sebenarnya daripada doa itu sendiri. Oke, terima kasih tanggapannya Bang Elia. Iya. Sebenarnya begini bro, bukan masalah orang itu ada Roh Kudus atau tidak ada Roh Kudus maka mereka bisa percaya atau enggak, bukan masalah itu. Roh Kudus itu mendatangi semua jiwa melalui orang-orang yang Dia pilih. Ya. Oke. Roh Kudus itu menjangkau semua jiwa. Jadi, misalnya nih saya berkhotbah, saya mengajak kamu untuk percaya Yesus. Itu Roh Kudus sedang menggunakan saya untuk menarik kamu kepada Kristus. Tapi masalahnya, kamu tidak percaya Kristus bukan karena Roh Kudus nggak mau sama kamu. Satu hal yang membuat orang tidak mau percaya kepada Yesus itu apa? Mereka tidak mau merendahkan dirinya. Makanya dikatakan dalam Matius 5, berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah. Miskin di hadapan Allah itu artinya apa, brother? Tadi saya belajar dari Abuna, dia mengajarkan kita apa? Miskin di hadapan Allah itu artinya adalah kita itu mengaku bahwa kita itu sudah rusak secara total keadaan rohani kita. Dan kita nggak mampu datang kepada Allah kalau bukan oleh karena kasih karunia Allah saja. Nggak semua orang bisa menyadari itu. Karena kalau dia menyadari itu, dia pasti mencari Kristus yang menjadi obat dari itu semua. Oke. Jadi ketika saya mengabarkan Injil, kamu harus datang kepada Kristus karena Kristus yang membenarkan kamu, karena Kristus yang menguduskan kamu. Tapi kamu dengan sombong menolak itu. Di dalam Lukas 20, batu itu akan menghancurkan mereka, menggulingkan mereka. Artinya apa? Ketidakpercayaanmu kepada Kristus itu akan menghancurkanmu. Bukan oleh karena Kristus yang menghancurkanmu, tapi kesombonganmu yang menjatuhkan kamu. Makanya saya selalu katakan, percaya atau tidak percaya Yesus itu bukan tentang you are smart or not. Bukan masalah kamu pintar atau nggak pintar. Bukan masalah kamu itu cerdas atau nggak cerdas. Bukan masalah kamu sekolah di mana, enggak. Penerimaan atau penolakan kepada Kristus itu bukan tentang itu semua, melainkan tergantung kamu rendah hati atau enggak. Makanya selalu saya katakan, orang yang menerima Kristus dengan sejati adalah orang-orang yang rendah hati. Karena dia sadar, apalah aku ini di hadapan Tuhan. Aku nggak mampu berbuat apa-apa, maka aku butuh tangan Tuhan untuk membawa aku kepada kekudusannya melalui caranya yang kudus itu.
Kalau kita mau dibawa kepada kekudusan, maka kita harus percaya kepada Dia yang kudus, yang membawa kita kepada yang kudus. Bagaimana mungkin kita akan dikuduskan tapi yang kita percaya adalah yang cemar, yang mengawini anak-anak, yang membunuh orang, yang memenggal kepala orang, yang memerangi orang percaya, yang tidak bermoral. Oke. Adakah pengudusan dari orang-orang seperti itu? Makanya saya selalu katakan, kalau orang berkata dia tidak percaya Yesus karena dia tidak ada Roh Kudus, bukan begitu. Kasih karunia Allah itu ditumpahkan bagi semua orang. Tuhan itu menginjili semua orang. Dia mengajak semua karena ayat Alkitab berkata, Timothy, di mana tertulis karena Allah mengkehendaki semua orang diselamatkan. Ya, 2 Timotius kalau nggak salah. Nah, Allah mengkehendaki semua orang diselamatkan. Allah itu memanggil semua orang kepada Kristus, brother. Tapi panggilan itu kamu terima atau tidak, itu tergantung kamu rendah hati atau tidak. Jadi mereka yang kamu sebutkan tadi, mereka tidak mau percaya karena mereka tidak merendahkan dirinya. Padahal mereka dipanggil. Sama seperti aku posting iklan tentang tiket konser agar datang ke konser itu. Tapi masalah yang bisa datang ke situ adalah mereka yang mau membeli, yang mau berkorban, membayar harga, keluarin duit demi tiket itu. Kalau mereka tidak mau bayar harga, ya mereka nggak dapat tiket dan nggak bisa masuk. Jadi kalau kamu tidak mau merendahkan dirimu sebagai harga yang harus kamu bayar untuk menerima rahmat keselamatan itu, maka kamu akan binasa dalam dosamu. Makanya Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 8 ayat 24, jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Akulah Dia itu tidak hanya merujuk kepada iman yang harus dituntun dan dituntut kepada Dia sebagai Kristus sentra, tetapi kepada dirinya sendiri sebagai Sang Injil yang menguduskan itu. Nah, orang-orang yang menolak Kristus itu tadi, yang tidak paham itu, adalah orang-orang yang tidak mau merendahkan dirinya. Karena jikalau mereka merendahkan dirinya, mereka akan mau menerima dan percaya. Itu saja. Makanya inti dari pertobatan itu apa? Mengaku dulu, menyadari dulu. Jangan denial bahwa kita ini orang jahat, kita ini orang kotor, kita ini orang berdosa. Jangan denial. Karena selama kamu denial, kamu nggak bisa menemukan pintu kebenaran itu. Tapi kalau kamu mengaku, kamu menyadari kita ini orang berdosa, maka kasih karunia Tuhan akan datang kepada kamu. Karena orang yang mengaku dan menyadari bahwa dia orang berdosa, itu adalah orang-orang yang miskin di hadapan Allah. Makanya Tuhan Yesus berkata, berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah. Jadi nggak perlu heran, karena memang harus ada yang seperti itu. Gitu. Sip. Yang kedua Bang Idea. Ya. Silakan. Ya, itu tadi ada banyak hamba Tuhan yang latah dalam menyampaikan firman dengan menggunakan istilah-istilah yang misunderstanding seperti banyak berdoa, banyak berkat, sedikit berdoa, sedikit berkat. Dan ada istilah-istilah semacam itu yang membuat jemaat untuk salah dalam memahami sesuatu. Begitu Bang. Ya. Silakan Timothy. Kalau kamu menyindir hamba-hamba Tuhan yang menggunakan bahasa yang sulit dimengerti, lalu bagaimana dengan Tuhan Yesus Kristus yang menggunakan perumpamaan-perumpamaan yang sulit dimengerti? Sampai para rasul bertanya kepada Tuhan Yesus Kristus, tolong jelaskan perumpamaan itu. Dan Tuhan Yesus Kristus mengatakan apa? Engkau sudah lama bersama dengan aku, masa engkau tidak mengerti? Sampai Tuhan Yesus Kristus menjelaskan apa perumpamaan yang dia jelaskan kepada orang-orang yang bersama dan para rasul. Nah, jadi para hamba Tuhan pun dalam gaya bahasa mereka itu dipimpin dengan kuasa Tuhan sendiri. Saya yakin seperti itu. Karena dalam Matius 18 ayat 20, sebab di mana ada 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku di tengah mereka. Dan para hamba Tuhan pun dipakai menjadi alat Tuhan. Kalau mereka menggunakan gaya bahasa mereka yang sulit dimengerti, Anda perlunya bertanya. Saya sendiri pun kalau tidak mengerti, saya tanya terhadap pemimpin umat saya. Ya, saya pemimpin umat saya tanya apa yang dijelaskan sebelumnya. Karena apa? Kuasa Roh Kudus itu mendidik kita untuk belajar, bukan mengeluh. Kalau seandainya kita mendapatkan suatu hikmat dan pengetahuan yang diberikan oleh hamba Tuhan, kita mengeluh karena kita tidak mengerti, berarti kita tumbuh bukan seperti seorang yang dewasa dalam Kristus, mereka seperti kanak-kanak. Tuhan Yesus Kristus itu cinta terhadap anak-anak, tapi bukan kanak-kanak. Orang yang memiliki mental kanak-kanak itu adalah mereka yang mudah menyerah. Jadi jangan seperti itu, Mas.
Seperti yang Mas katakan tadi itu, ada yang mengatakan, ada hamba Tuhan yang berkata seperti ini, banyak berdoa, banyak berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Pada dasarnya ini memacu kita untuk terus taat kepada Allah. Untuk kita selalu terhubung dengan Allah. Kan bisa diumpamakan seperti itu juga. Kalaupun salah, kita bisa konsultasi lagi dan bertanya lagi. Atau minta pimpinan kuasa Roh Kudus untuk bisa memahami apa yang dimaksud. Ya, seperti itu pendapat saya. Ya, jadi itu apa ya? Tergantung cara memahami dan sudut pandangnya ya. Gitu. Karena kalau orang yang itu tadi, karena kalau orang yang rendah hati dia akan merenungkan itu. Dan itu saya sepakat dengan itu. Karena gini, Bro. Orang yang banyak berdoa itu banyak berkat. Orang yang sedikit berdoa itu sedikit berkat. Artinya apa? Itu bukan tentang yang kelihatan, tapi tentang kesadaran kamu. Orang yang banyak berdoa adalah orang yang sadar bahwa apapun kondisi hidupnya dia tetap diberkati. Nah, orang yang sedikit berdoa dia akan selalu mengeluh dan dia hanya memandang berkat itu berkat-berkat materi. Maka dia tidak menyadari penyertaan Tuhan. Makanya dia sedikit berdoa. Jadi itu nggak salah, tapi tergantung gimana kita memahaminya. Ya, sakit penyakit dan lain sebagainya. Sakit penyakit penderitaan kadangkala itu juga bisa dipandang sebagai berkat. Kenapa? Karena kadang kalau misalnya Tuhan buat kita sakit, itu menuntun kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Artinya dengan cara itulah Tuhan mengingatkan kita agar kita sampai kepada Dia, dan itu berkat. Makanya tidak ada alasan untuk nggak bersyukur. Makanya dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Jadi Gini Bang Elia, maksud saya gini. Melihat. Saya takut orang-orang bakal mempunyai pemahaman bahwa doa hanya dipakai untuk mendapatkan sebuah berkat. Jadi sebenarnya tanpa berdoa pun kita mempunyai berkat yang terbesar dalam kehidupan orang percaya, yaitu mengenal Kristus. Yang saya tegaskan bahwa bagaimana pemahaman kita tentang doa itu sebenarnya yang adalah nafas hidup orang yang percaya. Kalau kita mempunyai pemahaman banyak berdoa, banyak berkat, sedikit berdoa, sedikit berkat, maka orang akan mempunyai motivasi yang berbeda dalam pandangan doa itu sendiri. Jadi mereka akan berdoa karena mereka menginginkan berkat tertentu. Yang saya takutkan akan ada orang yang mempunyai pemahaman seperti itu ketika mereka tidak menjelaskan apa yang menjadi maksud dan tujuan mereka seperti itu, Bang Elia. Ya, memang itu perlu dijelaskan ya, karena berkat terbesar itu adalah keselamatan, dan doa kita itu adalah komunikasi kita kepada Allah untuk mensyukuri keselamatan yang sudah kita peroleh itu. Ya, tetapi berkat-berkat yang lain itu apa? Berkat-berkat yang lain itu kesadaran kita selamatnya itu bagaimana. Nah, orang yang banyak berdoa itu semakin diberkati karena mereka akan semakin sadar dan semakin bersyukur, karena dalam doa itu ada syukur. Orang yang banyak berdoa adalah orang yang banyak bersyukur, dan itu dicintai Tuhan. Nah, jadi kalau dia semakin banyak berdoa, dia pasti akan semakin merasa diberkati. Kenapa? Karena dia senantiasa bersyukur. Nah, kalau orang sedikit berdoa, dia tidak mau intens dengan Allah dalam komunikasinya, dia akan sedikit bersyukur dan akan sedikit merasa bersyukur. Gitu loh. Dan dia pun akan sedikit merasa diberkati. Karena dia nggak menyadari, nggak realis bagaimana penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Jadi statement itu nggak salah. Gitu. Oke Bang Elia, sip. Ya. Itu ya. Thank you Bang Elia penjelasannya, sip, cocok.